Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai calon investor muda, generasi penerus bangsa, berjumpa lagi dengan saya dalam mata kuliah manajemen investasi syariah dengan tema investasi pada pasar modal syariah. Untuk yang pertama yang akan kita bahas yaitu terkait dengan investasi. Apa sih investasi itu? Investasi adalah suatu bentuk penundaan konsumsi dari masa sekarang untuk masa yang akan datang. Di dalam investasi ada dua resiko, yaitu capital loss dan juga capital gain. Mengapa kita perlu berinvestasi? Ada 5 alasan kenapa seseorang itu lebih memilih untuk menginvestasikan dananya. Yang pertama adalah kebutuhan, yang kedua adalah inflasi, yang ketiga adalah peningkatan nilai kekayaan, yang keempat adalah ketidakpastian di masa yang akan datang, dan kelima adalah keinginan. Sebelum memahami lebih lanjut tentang pasar modal syariah itu sendiri, ada kalanya kita memahami apa itu pasar. Dalam ilmu ekonomi, pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Transaksi jual beli yang terjadi tidak selalu memerlukan lokasi fisik. Pasar yang dimaksud bisa merujuk kepada suatu negara tempat suatu barang dijual dan dipasarkan. Pasar dapat dikelompokkan menjadi 5 jenis, yaitu yang pertama adalah pasar barang. Pasar barang menggambarkan pertemuan antara permintaan dan penawaran akan suatu barang. Yang kedua adalah pasar tenaga kerja, merupakan pertemuan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Yang ketiga adalah pasar uang, adalah pertemuan antara permintaan dan penawaran uang. Yang keempat adalah pasar modal, dalam arti sempit identik dengan bursa efek. Dalam arti luas, pasar modal adalah pertemuan antara mereka yang mempunyai dana dengan mereka yang membutuhkan dana, digunakan untuk modal usaha. Yang kelima adalah pasar luar negeri, menggambarkan hubungan antara permintaan dalam negeri akan produk impor dan penawaran ke luar negeri berupa produk ekspor. Pengertian pasar modal syariah. Definisi pasar modal syariah terdiri dari beberapa unsur. Yang pertama, definisi mengenai pasar modal menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Bahwa pasar modal yaitu sebagai suatu kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Kemudian pengertian dari syariah. Syariah adalah peraturan yang mengandung bentuk hukum yang telah digariskan Allah yang harus dipatuhi sebagai penghubung antara Allah dengan manusia. Pasar modal juga bisa diartikan sebagai tempat bertemunya pihak yang perlu dana dalam jangka panjang dengan pihak yang perlu investasi pada instrumen finansial. Tempat bertemunya antara perusahaan yang tercatat sebagai emiten dan juga sebagai investor melalui instrumen finansial berupa saham, obligasi, reksadana, dan lain sebagainya. Pengertian pasar modal syariah berdasar Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 4/DSN/MUI/10/2003 menyatakan bahwa pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek yang diterbitkannya serta lembaga atau profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal beserta seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya dipandang telah sesuai syariah apabila memenuhi prinsip-prinsip syariah, sehingga dapat disimpulkan bahwa pasar modal syariah adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga-lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek yang menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber hukum yang dijadikan pedoman dalam tingkah laku manusia, di mana dalam Al-Quran dan Sunnah terdapat syariah dan fikih.
Syariah merupakan hukum dan aturan yang berisi perintah dan larangan yang ditetapkan oleh Allah SWT kepada hambanya. Sedang fikih adalah penafsiran ulama terhadap syariah itu sendiri. Fikih terbagi atas fikih ibadah dan muamalah. Ibadah yaitu hubungan antara manusia dengan Allah Sang Maha Pencipta. Semua tidak boleh dilakukan kecuali ada perintah atau ketentuannya. Sedangkan muamalah adalah hubungan antara manusia dengan sesama manusia yang lain. Semua boleh dilakukan kecuali jelas ada larangannya. Dan pasar modal syariah masuk ke dalam aktivitas muamalah. Berdasar pada Otoritas Jasa Keuangan, di mana investasi di pasar modal meliputi atas beberapa jenis seperti terlihat pada gambar. Selanjutnya yaitu prinsip pasar modal syariah. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, prinsip-prinsip syariah di bidang pasar modal setidaknya harus memenuhi 2 kriteria. Yang pertama yaitu jenis efek yang diperdagangkan harus sesuai dengan syariah. Sedang yang kedua yaitu memperoleh pernyataan kesesuaian syariah. 2 kriteria ini menjadi prinsip syariah dalam bidang pasar modal. Berdasarkan pada prinsip-prinsip yang sudah dipaparkan tadi, kini ada transaksi yang dilarang dalam aktivitas pasar modal. Adapun transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal meliputi yang pertama yaitu penawaran atau permintaan palsu, bai najasi. Kedua, perdagangan atau transaksi yang tidak disertai penyerahan barang atau jasa. Ketiga, perdagangan atas barang yang belum dimiliki atau bai al-ma'dum atau short selling. Yang keempat adalah informasi orang dalam atau insider trading. Yang kelima, transaksi margin atau riba. Keenam, penimbunan atau ikhtikar. Ketujuh, mengandung unsur suap atau riswah. Kedelapan adalah transaksi lain yang mengandung spekulasi atau ngoror, manipulasi, penipuan atau tadlis, menyembunyikan kecacatan, dan mengandung kebohongan. Peranan pasar modal syariah. Pasar modal pada dasarnya merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan atau surat-surat berharga jangka panjang yang bisa diperjualbelikan. Pasar modal merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian dunia saat ini. Adapun peranan fundamental pasar modal meliputi yang pertama, memfasilitasi secara langsung bagi para pemilik modal guna berpartisipasi dalam meraih keuntungan investasi. Kedua, memfasilitasi para pengusaha mendapatkan tambahan modal untuk menstabilkan tingkat likuiditas perusahaan. Yang ketiga, memfasilitasi upaya berbagai perusahaan guna peningkatan kemampuan keuangan perusahaan. Dan yang terakhir, untuk mempermudah perusahaan di dalam berbagai pengelolaan keuangan internal perusahaan dengan kegiatan keuangan eksternal perusahaan. Adapun struktur pasar modal di bawah naungan Otoritas Jasa Keuangan, KPEI, Keliling Penjaminan Efek Indonesia. Kemudian ada Bursa Efek Indonesia dan Kustodian Sentral Efek Indonesia selaku lembaga atau perbankan sebagai penyimpan dana. Dari ketiga lembaga tersebut di bawahnya ada perusahaan efek, lembaga penunjang, profesi penunjang, emiten, dan investor. Adapun proses penawaran umum sampai dengan perdagangan efek di bursa efek, di mana emiten akan menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada OJK. Lalu oleh OJK akan melakukan beberapa tahapan, yaitu melakukan penelaahan atas kelengkapan keterbukaan dari beberapa aspek, baik aspek hukum, akuntansi maupun keterbukaan lain. Kemudian OJK akan memberikan komentar tertulis dalam waktu maksimal 45 hari. Dan kemudian akan ada pernyataan pendaftaran dinyatakan efektif oleh OJK. Kemudian lanjutan terhadap proses penawaran umum sampai dengan perdagangan efek di bursa efek yaitu dilakukan pada pasar perdana. Ada dua belah pihak yang bertransaksi, sama-sama investor, ada yang investor beli maupun investor jual, melakukan transaksi pada aktivitas di bursa efek.
di mana keduanya dijamin oleh lembaga clearing penjamin dan juga lembaga penyimpan dan penyelesaian. Perbedaan pasar modal syariah dengan pasar modal konvensional. Yang pertama dari landasan hukum. Pasar modal konvensional berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95. Sedang syariah berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95 dan juga fatwa DSN MUI. Yang kedua yaitu indeks saham. Konvensional, seluruh saham yang tercatat dimasukkan ke dalam indeks dengan mengabaikan halal haram. Sedangkan dalam syariah, hanya saham perusahaan yang bergerak di sektor yang tidak mengabaikan syariat Islam saja yang dimasukkan. Ketiga, pembatasan transaksi. Pasar modal konvensional, investasi pada hal tertentu. Tidak khilaf, tidak berat sebelah, dilarang berjudi, prinsip kehati-hatian, dilarang menipu dan memanipulasi pasar. Sedang pada pasar modal syariah, investor hanya pada yang halal, tidak ngoror, tidak menzalimi, harus adil, tidak ada maisir, dan juga menerapkan prinsip kehati-hatian. Yang keempat yaitu instrumen yang diperdagangkan. Pada pasar modal konvensional, saham, obligasi dan turunannya, opsi, waran, dan reksadana. Sedang pada pasar modal syariah, hanya saham, obligasi syariah, dan reksadana syariah saja. Selanjutnya yaitu pada poin kelima yaitu pengelolaan instrumen efek. Pasar modal konvensional, pokok obligasi dikembalikan kepada pihak yang berhutang menggunakan bunga sebagai daya tarik. Sedang pada pasar modal syariah, dana obligasi dibayar kembali menggunakan bagi hasil atau margin fee dengan prinsip mudharabah, musyarakah, ijarah, salam, istisna, dan murabahah. Yang keenam, pinjaman atau garansi. Pasar modal konvensional menggunakan garansi bank. Prinsip kafalah dan jaminan digunakan pada pasar modal yang syariah. Poin ketujuh yaitu penyelesaian sengketa. Jika pasar modal konvensional menggunakan bani dan pengadilan negeri, maka pasar modal syariah menggunakan basarnas dan pengadilan agama. Terakhir, sanksi. Pasar modal konvensional mengenakan ganti biaya rugi, sedang pada pasar modal syariah dapat berupa denda yang mengacu pada DSN. Nasabah yang tidak mampu tidak boleh dikenai sanksi dan denda tidak masuk ke dalam keuangan perusahaan. Poin terakhir yaitu perkembangan pasar modal syariah di Indonesia diawali dari tahun 1997, yaitu pertama kali Islamic Mutual Fund. Dilanjut tahun 2000 adanya Jakarta Islamic Index atau JII. Tahun 2001 fatwa DSN MUI tentang pedoman pelaksana investasi untuk reksadana syariah. Kemudian 2002 muncullah sukuk korporasi. Tahun 2003 adanya fatwa pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal. Tahun 2006 sampai 2007 peraturan terkait pasar modal syariah sudah muncul dan juga daftar efek syariah atau DES. Tahun 2008 sampai 2009 adanya UU tentang sukuk negara. Kemudian penerbitan pertama sukuk negara dan sukuk negara retail. Tahun 2011 sampai 2013 fatwa penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek. Kemudian indeks saham syariah Indonesia dan juga syariah online trading system pertama. Yang tahun 2015 yaitu logo tagline pasar modal syariah sudah muncul. Sampai sekarang perkembangan pasar modal syariah sudah cukup baik di negara kita yaitu Indonesia. Demikian pemaparan singkat dengan tema investasi pada pasar modal syariah. Nasihat untuk hari ini, tak penting siapa kita yang dahulu, yang penting siapa kita hari ini. Dan yang paling penting, kita senantiasa memperbaiki segala kelemahan kita di hari ini untuk menjadi lebih baik di masa depan. Terima kasih, semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.